klub-klub Liga Italia sangat-sangat kesulitan melawan Liga Inggris. Jadi memang dari awal. Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel DB News. Tepatnya teman-teman sedang ada di segmen DB Sport bersama saya Faisal, orang yang nggak ngerti bola. Dengan kawan saya ada Saya Bung Jaka. Dan di video kali ini kita akan ngebahas pertandingan antara AC Milan melawan Liverpool. Tapi sebelum dilanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal dan juga dunia mancanegara. Oke, Bung Jaga, kan sedikit yang aku tahu ya, AC Milan ini kan bukan klub Inggris. Bukan. Dia itu sebenarnya klub dari Liga Italia berhadapan dengan Liverpool, salah satu klub dari Liga Inggris. Karena ini kan eventnya event Liga Champion. Liga Champion. Namanya emang Liga Champion. Iya, kalau kita ngasih namanya Liga Champion, Europa League, UEFA Champions League. UEFA Champions League di mana liga itu persatuan dari liga-liga top terbaik di Eropa. Khusus wilayah Eropa. Khusus Eropa, hanya Eropa. Jadi jangan berharap Persib Bandung atau Persebaya masuk ya. Gitu. Barcelona enggak? Enggak. Barcelona masuk. Oh iya, saya masih Eropa masih top tier liga. Oh iya juga ya, benar. Kenapa Liga Champion itu menyatukan dari tim-tim dari Eropa. Untuk Liga Inggris sendiri mereka mengirim 4 perwakilan. 3 perwakilan dari peringkat 1, 2, 3, 1 perwakilan playoff melawan dari peringkat 3 atau peringkat 4 liga lainnya gitu. Oh gitu. Jadi diambil 3 terbaik. Itu otomatis lolos kecuali memang ada beberapa seperti Liga Rusia mungkin 2 terbaik atau beberapa liga-liga Swedia peringkat 1 aja. Nanti peringkat 2-nya ikut playoff. Tapi memang untuk ukuran liga terbaik diambil 3. Oke, makanya akhirnya ketemu AC Milan melawan dengan Liverpool. Yang mana itu menghasilkan skor 3-1 ya? 1-3. 1-3 dimenangkan oleh Liverpool. Nah, karena Liverpool tandang itu. Itu menurut Bung Jaka sendiri permainannya seperti apa itu pertandingannya? Untuk pertandingan semalam memang sudah bisa ditebak di awal karena untuk Liga Champions tim-tim dari Italia itu pasti sangat kesulitan menghadapi tim-tim Liga Inggris. Karena memang dari gaya permainan pun juga sudah berbeda. Antara Catenaccio melawan dengan kick and rush tuh. Catenaccio itu apa? Sistem pertahanan Italia biasanya. Sistem pertahanan Italia. Jadi Italia itu kebanyakan menerapkan pertahanan Catenaccio meskipun ada beberapa modifikasi seperti ball possession atau apa, tapi tetap untuk sejarah mencatat klub-klub Liga Italia sangat kesulitan melawan Liga Inggris ketika Liga Champions. Terbukti waktu itu di tahun 2009 waktu itu Juventus lagi di masa dikdaya waktu itu, tapi mereka harus bertekuk lutut sama Arsenal 2-0 gitu. 2-0 juga. Itu membuktikan karena sejarah berkata memang Liga Italia itu klub-klub Liga Italia sangat-sangat kesulitan melawan Liga Inggris. Jadi memang dari awal mereka hanya sempat menekan hanya beberapa peluang aja. Setelahnya Liverpool mendominasi permainan. Terbukti bahkan pemain rekrutan terbaru Daniel Szoboszlai bisa mencetak gol kemarin. Oke, karena pemain dari tim-tim Inggris ini menggunakan sistem kick and rush. Ya. Jadi mereka mengandalkan kecepatan. Lain dengan pemain-pemain Italia yang memang lebih seringnya bermain di area permainan sendiri. Jadi mereka hampir dipastikan ciri khas dari Liga Italia itu hampir bisa dipastikan semua klub-klub Liga Italia jarang menyerang. Oh gitu. Jarang menyerang. Mereka kalau nggak menyerang gimana nyiptain golnya? Mereka mengandalkan pertanyaan sederhana. Mereka mengandalkan dari counter attack, serangan balik, ball possession, pelan-pelan naik. Lain dengan Inggris yang kick and rush, long ball, 1-2 sentuhan, bolanya mengalir deras itu. Jadi ya bisa dipastikan klub-klub dari Liga Italia pasti kesulitan menghadapi Liga Inggris. Jadi kalau memang semalam AC Milan kalah dengan Liverpool ya memang ya bukan sesuatu yang terlalu wow atau ya biasa aja. Memang sejarah mencatat seperti itu. Kalau gitu secara logika ya pertanyaan sederhana, kenapa kok nggak menciptakan atau nggak menerapkan sistem untuk mengcounter permainan dari Liga Inggris? Itu saya yakin bukan karena mereka nggak mau ya, atau karena nggak bisa atau kayak gimana? Itu erat hubungannya dengan karakter permainan dan filosofi permainan sih. Jadi kalau mungkin menciptakan beberapa sistem pertandingan baru atau cara menyerang baru
ada beberapa yang harus diubah dan seharusnya secara sistematis dan terukur juga. Nggak bisa kita menciptakan gaya menyerang seperti ini, Spanyol tiki taka pasti. Meskipun ada sedikit modifikasi tiki taka. Kalau Jerman mungkin Liga Jerman gegenpress. Ya, semua pasti ada ciri khas meskipun sekarang sudah dimodifikasi, tapi kita tidak bisa menghilangkan satu karakter itu. Satu karakter ya. Ya. Jadi mau apapun itu yang menggambarkan sepak bola mereka. Mereka tidak pernah kehilangan identitas itu. Ada nggak misalkan kalau tim Itali tapi kayak permainannya kick and rush gitu? Dulu sempat Itali kick and rush ketika AC Milan di era Riccardo Kakà. Dan hasilnya tidak baik-baik banget atau gimana? Nah, waktu itu era Riccardo Kakà bisa dibilang era keemasan. Waktu itu ada Riccardo Kakà, ada Ronaldinho, ada Filippo Inzaghi. Mereka bisa back to back Liga Champions, mengalahkan Liverpool. Itu bisa. Ya, lalu kenapa kok nggak diimplementasikan ke sampai sekarang gitu? Nah, itu kembali ke gaya permainan pelatih. Gaya permainan pelatih ya. Waktu itu pelatih itu pelatih dari AC Milan, Don Carleto. Atau yang sekarang menukangi Madrid, Carlo Ancelotti. Dan memang waktu itu Milan sangat-sangat overpower. Bahkan Juventus pun yang waktu itu notabene jawara, sinyonya tua, itu karena terlalu banyak gelar di Liga Italia. Harus mengakui kalau Milan waktu itu memang lagi overpower. Jadi meskipun di 2000 sekian, 2006 atau 2000 berapa, Liverpool sempat menang, tapi dibalas di tahun berikutnya AC Milan yang menang. Dengan 2 gol Filippo Inzaghi itu. Oke. Dan waktu itu memang AC Milan sedang overpower. Memang mereka mempunyai pemain-pemain yang sangat-sangat bagus waktu itu. Gitu ya. Ya. Tapi walaupun kalah AC Milan kalah 3-1 dari Liverpool, tapi wasitnya aman kan waktu itu. Wasitnya masih bisa pulang dengan damai kan dia. Karena memang ada untuk urusan pengadil sendiri, di Eropa itu memang sangat-sangat keras. Oh gitu ya? Aturan keras. Bahkan beberapa wasit itu memang ada payung hukum yang melindungi mereka. Oh gitu. Jadi ketika ada kontak fisik yang terlalu berlebihan atau apa, pasti ada petugas beberapa asisten referee itu yang langsung membackup mereka. Jadi asisten referee ada kalau kita pengadil lapangan, wasit lapangan kanan kiri itu. Nah, selain mereka menentukan arah bola keluar untuk mana, mereka juga membackup. Jadi ketika ada chaos antara wasit dengan pemain, mereka akan masuk ke tengah lapangan untuk membackup si pengadil itu. Nah, untuk membackup referee-nya. Jadi tugas mereka nggak hanya ngibarin bendera aja, tapi mereka membackup. Jadi ketika ada keributan, mereka membantu tugas dari wasit itu tadi. Jadi nggak asal ngibarin bendera kanan kiri enggak. Mereka juga membackup juga. Nah, tapi implementasinya di kemarin, saya tahu arahnya kemana ini. Saya tahu implementasi kemarin memang ya kita langsung sebut aja. Iya, di PON kemarin memang sangat menyayangkan sih, karena kita tahu sepak bola itu olahraga yang juga termasuk olahraga terbesar juga. Setuju. Nah, terus dikotori dengan hal seperti itu meskipun keputusan wasit waktu itu sangat-sangat ya mungkin bisa dibilang sangat-sangat merugikan dari salah satu tim. Tapi kita flashback lagi. Waktu itu pernah di Piala Dunia 2006 ketika Italia melawan Korea Selatan waktu itu memang Korea Selatan sangat-sangat diuntungkan oleh keputusan wasit waktu itu. Tapi memang pemain Italia dari dasarnya mereka sudah profesional. Jadi apapun keputusannya mereka hanya protes wajar saja. Dan nggak berubah. Dan kita tarik maju lagi ketika Liga Champions nih yang kita bahas. Liga Champions ketika Barcelona berhadapan dengan Chelsea waktu di 2009 waktu itu. 2009. Nah, ketika ada beberapa handsball, beberapa pelanggaran di dalam kotak penalti, tapi waktu itu wasit Howard Webb tidak membunyikan belut dan hanya menganggap itu ya game on. Tetap berlanjut. Memang setelah itu Howard Webb membuat sebuah konferensi pers klarifikasi karena ada beberapa keputusan mereka atau keputusan pengadilan lapangan waktu itu merugikan Chelsea. Tapi setelah itu dia minta maaf. Tapi untuk protesnya berlebihan, tapi after match, bukan ketika matchnya. Ketika match, ya. Sampai akhirnya Sultan ya yang walk out itu ya. Bukan walk out, lebih ke memang kalau sudah aturan pertandingan, kalau sudah 3 kartu merah itu otomatis kalah BO.
Karena secara gitu. ya karena secara pertandingan beda jauh. Emang Jumlah peraturannya seperti itu atau otomatis tiga Tiga kartu kena merah. kena kartu merah pasti pasti langsung otomatis kalah WO. otomatis kalah atau masih bisa main tapi dengan kerugian besar? Pasti otomatis WO. Otomatis WO. Itu keputusan FIFA statuta tahun berapa mungkin masih dipakai sekarang. Kalau dulu ketika 3 kartu merah pemain dari satu tim, otomatis pertandingan 3 kan dihentikan. berarti tinggal sisa berapa ya? 8 sama kiper, tinggal 7. Jadi tapi untuk statuta FIFA dulu 3 kartu merah otomatis membatalkan pertandingan itu dengan kerugian kalah WO itu tadi. Tapi nggak tahu lagi untuk statuta FIFA yang baru, mungkin agak perubahan mungkin. Tapi kemarin memang mungkin memakai statuta FIFA yang lama. Jadi begitu 3 kartu merah selesai pertandingan, dia ke WO. Oh gitu. Kukira emang mereka mau WO karena tidak puas dengan hasil. Enggak, pasti. Enggak. Tapi memang mungkin karena itu. Atau tapi bisa aturan. enggak puas juga. Oke. Cuman yang saya sayangkan kemarin memang tindakannya itu, meskipun PON kemarin itu bisa dibilang semi pro ya. Semi pro. Tapi tindakannya tidak membenarkan tindakan itu. Karena yang namanya sepak bola pure olahraga aja. Kalau mau protes mungkin after match-nya. Jangan begitu pertandingan masih berlangsung. Ya perlu diingat juga ini bola bukan taekwondo atau jujitsu. Jadi bukan perpaduan dari UFC juga. Benar. Tapi selepas dari itu juga untuk wasit juga perlu diinvestigasi juga sih. Kenapa kok membuat keputusan yang sangat merugikan hingga terlalu reaktif dari pihak dari sultannya itu. Iya. Jadi memang harus ada investigasi lebih lanjut sih. Jadi kedepannya kasihan juga karena kalau untuk blacklist pemain itu langkahnya masih panjang. Karena PON ini kan juga untuk belajar juga. Benar. Dan saya yakin yang main tuh masih kelompok usia umur. Iya. Jadi kalau untuk blacklist sih kasihan lah. Yoi. Dan kalau kita ngobrolin tentang PON sepertinya agak panjang dan mungkin itu bisa satu episode sendiri teman-teman. Dan sepertinya itu saja informasi yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka silahkan klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman nggak ketinggalan informasi-informasi mengenai dunia bola baik dari dunia lokal dan juga dunia mancanegara. Kan teman-teman juga pastikan follow akun sosial media kami di DB Media News, ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Faisal pamit undur diri. Saya Bung Jaka undur diri. Salam olahraga.